Sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan berkat Dialah, kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu, Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu, kini kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu untuk membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia.
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.